Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya untuk membahas sebuah materi pembelajaran. Jadi sebelum saya memasuki materi pembelajaran tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mukramati, saya guru pendidikan agama Islam di jenjang SMA. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Kawai 16. Judul materi kita yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis makna syu'abul iman, dalil-dalil syu'abul iman, macam-macam hikmah dan manfaatnya. Model pembelajarannya ialah menggunakan metode discovery learning. Adapun definisi iman ialah iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Selanjutnya yaitu pilar iman. Yang termasuk kepada pilar iman ialah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, serta iman kepada hari akhir. Definisi syu'abul iman. Terdapat 77 cabang iman yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dalil syu'abul iman sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 27 sebagai berikut, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu biqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha', yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Hadis tentang syu'abul iman. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang iman tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan para hadis Ibnu Majah dan At-Tabrani radhiyallahu anhu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wal qaulun bil lisani wa amalun bi arkani. Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah mengetahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani. Selanjutnya, bagian daripada syu'abul iman ada 3. Yang pertama niat, akidah, dan hati. Yang kedua lisan atau ucapan. Dan yang ketiga seluruh anggota badan. Selanjutnya, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah termasuk istighfar. Yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Adapun tanda-tanda orang yang beriman diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jika mendengar nama Allah disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya.
Yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Sedangkan yang ketujuh, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Selanjutnya, hikmah dan manfaat dari syu'abul iman. Yang pertama, iman akan menghilangkan sifat kepercayaan manusia pada makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sifat tidak takut dengan kematian. Yang ketiga, iman menghadirkan jiwa yang tenang untuk manusia. Yang keempat, iman menjadikan kehidupan lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menghadirkan sikap ikhlas. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Dan yang ketujuh, iman mencegah dari sakit jasmani dan rohani. Dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada materi kita hari ini. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Sekian pembahasan materi dari kami tentang syu'abul iman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.